menjadi seorang apa tadi Kak? Digital marketing executive. Eksekutifnya itu loh guys. Kalau ditaruh di LinkedIn tuh enak banget kan dilihatnya kan gitu. Iya tahu, aku diajarin waktu itu dari Purwadika juga. Oh gitu. Iya, ngerapiin LinkedIn. Nah bener-bener kan tuh dirapiin LinkedIn-nya. Terus setelah dirapiin aku lulus nih dari Purwadika tuh banyak yang DM LinkedIn tahu. Terus gitu. ada job aku sebelum yang sekarang itu dapetnya dari LinkedIn di Reach. Halo generasi pintar digital, selamat datang di Purwadika Podcast. Hari ini bersama gue Theo sebagai host kalian dan kita sekarang kedatangan tamu nih, seorang alumni dari Purwadika. Ada Kananda di sini. Selamat pagi Kananda. Halo, pagi Kak Theo. Kananda mungkin boleh perkenalkan diri dulu sedikit. Sekarang lagi kerja di mana dan sebagai apa mungkin? Oke, aku sekarang sebagai digital marketing eksekutif di salah satu FMCG company gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Kak, sebagai aku kan agak beda bidang nih, bukan digital marketer ya. Iya. Sebenarnya nih digital marketer tuh ngapain sih? Apakah cuma main-main sosmed setiap hari atau gimana? Banyak ya meme-nya yang bilang kayak kerja cuman ngerjain sosmed gampang lah Iya. gitu ya kan. Nah kalau misalkan soal SOW-nya sendiri tuh beda-beda ya setiap company. Ada yang memang fokusnya concernnya ke performance, digital marketing performance, kayak mostly nge-handle ads gitu. Biasanya tuh dinamain digital media atau digital performance marketing gitu. Terus juga ada yang digital marketing as a whole tuh yang seperti aku nih sekarang. Jadi kayak tanggung jawab for all digital campaign dari social media sampai dengan website tuh. Jadi integrated gitu. I see. Jadi sebenarnya digital marketer itu juga banyak bidang-bidang spesialisnya lah ya bisa dikatakan. Benar banget. Jadi tuh kalau yang digital marketing performance memang dituntut skill untuk paid ads-nya yang lebih heavy kan. Terus tapi kalau untuk yang all in yang kayak aku nih sekarang itu tuh ada banyak skill yang dituntut juga. Cuman kadang kita kerjasama sama vendor atau agency gitu. Tapi at least basic knowledge tentang hal-hal di dunia digital marketingnya kita juga harus paham gitu. Oke. Nah selain apa tadi performance marketing ya, ada bidang-bidang apa lagi sih yang biasanya ditemukan tuh di dalam digital marketing kira-kira? Oke, kalau bidang apa aja? Pertama kali tuh yang paling sering dan sekarang juga lagi hype banget itu kan social media ya. Social media kan macam-macam tuh, ada Instagram, YouTube, terus juga ada TikTok sekarang, Twitter, dan beberapa social media ini sebenarnya nanti disesuaikan sama kebutuhannya brandnya itu target audiensnya cocoknya ke platform yang mana. Nah sebagai digital marketing kita tuh nge-identify nih mana platform yang paling cocok untuk brand kita sama goalsnya gitu. Itu kan tadi platformnya. Terus juga ada website. Website itu biasanya kita sering bilang kalau ibaratnya kayak rumahnya brand gitu. Jadi once orang nyari di search engine, mereka tuh tahu oh ini ada nih presence-nya di search engine dan jadi mereka bisa mampir dan cari tahu tentang brand kita. Kelihatan lebih kredibel juga ya kalau punya website kan. Bener. Nah aku agak penasaran nih Kak. Kan kalau sosmed kan banyak ya. Tapi kan ada yang mirip-mirip kayak misalnya Instagram Reels gitu sama TikTok. Nah itu ada spesialis-spesialis sendirinya lagi gak sih sebenarnya? Atau udah murni sama aja gitu? Oke, kalau misalkan spesialisasi kita lihatnya dari target audience itu kan tipe konten ya. Kalau Instagram Reels mostly yang tetap stay biasanya insight-nya tuh Instagram tuh banyak anak-anak milenial dan ke atas gitu. Tapi kalau memang target audience-nya itu Gen Z, which mereka tuh pasti ngebuka TikTok banget gitu. Pasti. Even kontennya sama-sama video kan, tapi sarangnya sumbernya target audience-nya yang Gen Z itu ada di TikTok gitu. Jadi nge-identify-nya itu dan kalau konsepan Reels di Instagram meaning itu bungkusannya sih gitu. Bungkusan kreatif yang in which kita mau win our target audience heart gitu. I see. Nah ini kesotoyan aku sebagai seorang orang awam nih ya. Sekarang tuh makin susah gak sih untuk nge-promo sesuatu kayak misalnya nih ya. Sekarang kan yang lagi nge-hype sosmed apalagi Gen Z kan TikTok kan ya. Nah TikTok itu kan sangat rapid banget tuh kontennya ya kan.
cuma ada yang 15 detik, ada yang ya paling lama tuh 1 menit sampai 3 menit. Tapi bahkan banyak orang tuh nggak suka nonton tuh sampai habis. Nah, challenge banget nggak sih untuk seorang digital marketer gitu nge-capture gitu kayak perhatian dari user, karena semakin lama kan kita attention span makin pendek nih ya. Iya, pengen nyari konten terus gitu. Iya. Itu gimana kira-kira cara nge-handle-nya Kak? Iya, kan kita tahu ya kayak sekarang itu eranya everyone tuh mau dapetin attentionnya, brand itu mau ngedapetin attentionnya audience kan, target audiensnya especially. Nah terus tuh kita juga tahu habitnya scrolling cepet banget, within a second or berapa second, kalau mereka nggak tertarik ya udah langsung aja. Kiatnya sih sejauh ini selama kita tahu siapa target audiens kita, terus apa yang kita mau sampaikan gitu, dan trying to deliver it with their language gitu. Jadi nggak cuman branded banget gitu, SOP-nya brand harus kayak gini, tapi kita juga nggak keluar dari SOP brand, but then we are trying to communicate with them dengan language-nya mereka gitu. Oke. Kayaknya Kak Nanda udah wawasannya luas banget nih ya tentang digital marketingnya ya. Nah, aku jadi penasaran sih. Iya. Kak Nanda ini kalau kita mundur sedikit nih ya, itu backgroundnya apa sih sebenarnya? Apakah ada perkuliahan khusus untuk digital marketing atau ada emang? Purwadika kan? Oh ada ya Purwadika. Itu good marketing ya, good marketing. Nah, maksudnya pernah nggak mungkin ngulik sendiri atau kuliahnya juga mungkin sesuatu yang berhubungan dengan digital marketing gitu. Backgroundnya Kak Nanda sebenarnya apa sih? Oh enggak, jauh banget. Pokoknya aku tuh anak sastra. Oke. Aku anak sastra yang tiba-tiba kecemplung ke dunia digital marketing. Tiba-tiba? Oh tiba-tiba. Tiba-tiba udah jadi digital marketer aja gitu ya. Nah terus tuh aku awalnya tadinya kan aku punya dream job as anak sastra lah ya gitu. Terus tapi sambil nungguin open recruitment dari job itu, aku coba dulu deh kerja yang tempat lain. Akhirnya aku daftar di digital agency waktu itu. Nah terus aku daftar as copywriter pertama kali. Nah dari situ tuh aku mulai in love dengan digital marketing dan mau tahu banget soal digital marketing gitu. Oke, jadi itu sekaligus jadi pendorong atau motivasinya ya akhirnya shifting karir menjadi seorang digital marketer. Bener. Gitu, oke. Nah berarti kan sekarang Kak Nanda nih sebelum masuk Purwadika tuh udah ada dong ya kayak dasar-dasarnya lah. Mungkin dari waktu sharing knowledge di digital agency gitu. Oh iya. Udah ada nih ilmu dasar digital marketing nih udah ada. Terus ngapain masuk Purwadika lagi gitu? Ngapain coba? Kira-kira kenapa nih kalau misalnya mungkin dari perspektif orang lain kan mikirnya ya udah lo kembangin aja gitu kan dari di kerjaan lo sekarang gitu. Ngapain harus ikut course lagi gitu. Nah, apa yang membuat Kak Nanda ini memutuskan untuk ikut course Purwadika lagi gitu? Oke. Jadi itu kan awalnya kan aku tadi kan sebagai copywriter dan kayak suka banget nih penasaran sama digital marketing. Belajar sendiri kayak ini belajar kayak googling atau YouTube gitu, terus besoknya kayak ke digital strategis di kantor nanya ini kayak gini ya gitu. Sebenarnya aku belum paham gitu digital marketing ini gimana sih kerjanya, how does it works to the brand gitu. Awal-awal kan belajar sendiri, cari tahu sendiri, learning by doing. Terus juga pas di kantor kebetulan jadi dapat kesempatan untuk explore lebih kan, dapat tanggung jawab kasih beberapa brand. Di situ aku explore, belajar sendiri, learning by doing. Tapi kok aku mikirnya I need something yang benar-benar bisa nyatuin all knowledge yang aku dapetin di kantor gitu. Kayak aku learning by doing, but then kayaknya butuh deh untuk aku cari kayak pakemnya gitu. Insight-nya yang benar-benar dari aku benar belajar gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu Kak Nanda nih tahu Purwadika tuh dari mana? Mungkin karena digital marketingnya bagus gitu ya. Jadi muncul mulu di sosmed gitu. Tahu gak? Aku itu tahu pertama kali dari podcast. Oh dari podcast. Sekarang jadi podcast sekarang ya. Bisa gitu. Oke. Dari podcastnya 30 Days of Lunch waktu itu. Oh waktu 30 Days of Lunch. Oke. Nah aku sekarang mau nanya nih, mungkin pertimbangannya apa aja sih? Ini kan Kak Nanda berarti kan udah ada nih backgroundnya dikit ya kan? Iya. Dan pasti pernah ngulik dong, Iya. selain di kerjaan,
pasti pernah ke YouTube mungkin, atau mungkin pernah ngambil course lain gak yang course berbayar gitu, yang online gitu? Aku tuh waktu itu pokoknya pas aku udah suka dunia digital marketing, terus aku tuh punya dream job gitu, dream goal gitu, kayak aku pengen banget suatu saat nanti mau kerja di brand gitu, as digital marketer. Udah bukan sastra Inggris ya? Udah ganti tiba-tiba. Udah ganti gitu. Okay. Aku dream job yang awalnya tadi pas fresh grad sama pas aku udah masuk jadi copywriter itu udah jadi beda ininya. Terus aku cari tahu tuh digital marketing belajar di mana ya gitu. Gimana caranya biar aku dari agency yang anak konten terus bisa jadi digital marketer di brand. Terus aku udah tahu Purwadika kan. Aku mantengin Purwadika terus gitu. Okay. Saya waktu itu ikutan scholarship-nya tahu. Oh, ikutan scholarship-nya waktu itu. Gak lulus. Ini gimana nih yang ngikutin? Tolong panitia sekarang jadi ketua tribe loh, guys. Aduh, gitu. Tapi keren ya, berarti berjuang banget ya untuk masuk Purwadika. Jadi bisa dikatakan mungkin ada value lebih atau key value khusus ya di dalam course Purwadika yang membedakan dia dari course-course lain, benar nggak? Bener ya, bener banget. Mau ya. Tahu nggak apa? Apa tuh kira-kira? Aku tuh tertarik banget Purwadika karena ada Purwadika Career Network-nya. I see. Itu kan tadi aku galau tuh gimana ya caranya dari agency terus ke brand gitu. Terus pas aku lihat Purwadika ada PCN-nya itu. Aku lihat this is one of the way for me for nanti finally aku bisa kerja di brand karena aku lihat brand-brand partnernya di Purwadika gitu. It's quite interesting gitu. Udah luas banget soalnya, udah banyak banget kan. 500 lebih hiring partner tuh guys. Iya kan? Yoi. Terus aku mau tambahin lagi nih. Apa tuh gimana? Ternyata pas aku masuk itu lifetime ya aksesnya. Oh iya, jelas gitu. Jadi kalau misalnya walaupun udah disalurin kerja, misalnya sewaktu-waktu, misalnya ini kalau misalnya ada bosnya kan Anda lagi nonton, misalnya nanti mau disalurin kerja lain masih bisa gitu. Oke, dan sekarang juga sebenarnya nggak cuma kalau untuk PCN sendiri ya, itu udah bukan cuma sekedar nih alumni kasih ke perusahaan, udah nggak gitu sebenarnya sekarang kan Kak. Iya. Jadi kita udah pastinya harus lebih nge-brandingin student juga kan. Jadi mungkin kan Anda juga merasakan kan CV-nya, CV-nya dibantu untuk bikin. Mungkin nanti ada portfolio tambahan. Iya, benar. Atau mungkin dari secara LinkedIn nanti ada coachingnya sedikit gitu, cara mempercantik LinkedIn gitu kan. Bener banget. Itu kan biasanya ajang gengsi ya LinkedIn kan biasanya kan. Nah LinkedIn tuh ada digital marketingnya sendiri gitu gak sih Kak? Iya tahu, aku diajarin waktu itu dari Purwadika juga. Oh gitu? Iya, ngerapiin LinkedIn. Nah bener-bener kan tuh dirapiin LinkedIn-nya. Terus setelah dirapiin aku lulus nih dari Purwadika tuh banyak yang DM LinkedIn tahu. Terus gitu. Ada job aku sebelum yang sekarang itu dapetnya dari LinkedIn di Reach. Oh I see. Jadi apa yang orang suka bilang don't judge a book by its cover gitu ya. Itu berarti agak nggak berlaku tuh ya di LinkedIn ya. Emang harus dijudge by covernya gitu ya. Kalau misalnya LinkedIn-nya cakep pasti kemungkinan mendapatkan kerjanya tuh lebih tinggi gitu ya. Benar. Tapi yang pasti informasi yang kita kasih di LinkedIn tetap kredibel. Tetap harus. Dan nanti setelah itu kan harus menjalani proses interview, tes gitu. Jadi knowledge juga harus nge-backing dong. Iya benar. Gitu. Yang didapatkan dari mana Kak? Purwadika. Dari Purwadika. Keren ya. Keren. Nah kalau boleh tahu nih, kan Anda kan bahasanya apa tuh? Generasi COVID ya waktu join Purwadika kan. Pengalaman belajarnya tuh gimana Kak? Gitu. Oh itu pertama kali aku jadi kayak thanks God gitu, gak perlu movie. Oh gitu. Justru seneng. Iya soalnya kan waktu itu aku galau banget nih ambil Purwadika yang full time atau after hours. Nah kalau aku full time berarti aku ninggalin kerjaan aku gitu. Yaudah deh after hours, tapi juga harus maksudnya harus bolak-balik kantor ke Purwadika. Dan aku anak agency kan yang jam kerjanya nggak yang jam 5 pulang gitu. Gitu. Terus luckily itu offline. Jadi kayak aku bisa juga di kantor tinggal buka laptop dan udah gitu. Terus for the next kan WFH ya. Ya udah jadinya lebih bisa ngatur aja sih. Oh gitu. Jadi waktu itu ikut Purwadika sambil
ada kerjaan juga Kak? Iya, sambil kerja. Tapi sekarang justru tetap dapat ya ilmu yang tetap bisa keep up gitu. Iya bisa. Sebenarnya yang penting semangatnya sih. Semangatnya iya, ya. Semangatnya. Bisa bagi waktunya prioritas gitu ya. Iya, tapi gila sih kelasnya sampai jam 11 malam. Terus tuh ada tugas ininya juga kan, tugas tugas grupnya tuh yang projectnya. Itu kadang kita discuss sama teman sekelompok tuh bisa sampai jam 1, jam 12 gitu setiap hari. Oke. Ini kita gibah dikit ya. Iya, waktu grup project itu suka ada momen-momen nyebelin temen gak sih? Nyebelin. Ada sih. Oh ada ya, ada ya, tetap ada. Nanti temen sekelompok gue langsung ada nih. Iya, yang nonton ya mungkin ada teman sekelompoknya, saya hanya mancing doang ya. Enggak sih, mungkin porsi setiap teman kelompok kan beda-beda ya, ada kesibukannya masing-masing. Paling kita bisa saling backup aja sih kalau misalkan dia lagi nggak bisa atau dia punya something yang lebih urgent, ya kita backup. Tapi anggota kelompoknya waktu itu aku cuma bertiga. Oke. Tapi dibalik ada kekesalan dan ketidaknyamanannya waktu struggle tuh bikin tugas kelompok akhirnya worth it ya? Worth it. Tapi nyaman aku sama kelompok aku. Oh nyaman. Oke, nggak jadi julid guys yang lagi nonton. Iya bener, bahkan sampai sekarang tuh aku masih keep in touch. Oh gitu? Iya. Oke, keren banget. Itu keep in touch berarti sharing-sharing knowledge juga dong? Gitu. Atau ada curhatan-curhatan kerjaan juga gitu? Iya. Oh gitu? Iya. Grup gibah dong jadinya ya? Jadi tuh aku mau banggain Purwadika lagi. Jadi itu di Lakili pas aku kelas Purwadika aku kira orang-orang yang belum paham digital marketing, ternyata enggak, ada bahkan digital marketing manager yang ikutan kelas Purwadika. Oke. Ya kalau dibayangin kan. Iya, berarti knowledge-nya dalam banget dong. Iya, dan dia satu kelompok sama aku. Kebantu dong berarti ya. Aku jadinya sering nanya, sering curhat tuh sama teman sekelompok aku. Tapi bukan joki kan? Bukan. Bukan ya. Oke, bagus. Terbukti juga soalnya kan skillnya dapet gitu. Jadi bukan joki yang pastinya. Oke, jadi itu juga jadi inspirasi juga ya buat teman-teman yang mungkin agak takut ngambil kelas yang after hour gitu. Bisa keep up atau enggak ya. Nih mungkin ada yang mau ikut kelas after hour nih, salah satu buktinya adalah karena Anda sekarang sukses ya, sekarang menjadi seorang apa tadi Kak? Digital marketing executive. Eksekutifnya itu loh guys. Kalau ditaruh di LinkedIn tuh enak banget kan dilihatnya kan gitu. Gila ini orang pasti dikeselin sama anak tetangga gitu kan, dibanding-bandingin gitu. Job title-nya keren gitu. Padahal kita nggak tahu ya. Iya, padahal nggak tahu. Oke. Nah, selain after hour nih Kak, ikutan yang after hour, kan Anda berarti juga sempat struggle kayak tadi kan diceritain ya untuk masuk yang beasiswanya. Iya Kan? benar. Gitu. Dan itu waktu itu tes beasiswa tuh nggak lulus ya? Nggak lulus, tapi sebenarnya dorongan ekstranya tuh apa sih? Kenapa bisa sampai akhirnya nabung sendiri dong berarti ya? Bener. Nabung sendiri sampai akhirnya decide untuk ikut yang after hour bukan yang beasiswa gitu. Itu dorongannya apaan tuh? Iya, karena kan tadi aku tekadnya kuat karena punya dream job tadi itu kan. Terus aku sebenarnya ini juga bisa jadi tips kali ya buat teman-teman Purwadika. Kalau mau decide ngambil course, itu make sure udah tahu dulu nih skill apa yang bakalan di enhance, apa yang didapat gitu. Terus ini will be beneficial for your future job atau enggak gitu. Terus aku udah kepo-kepo dulu tuh awalnya dream job aku tadi kan digital marketing, terus apa aja job desk-nya ya kepo-kepo aja, lihat di platform cari kerja gitu kan. Terus ada ini dan aku bener-bener sampai ngeliatin silabusnya Purwadika loh. Oh gitu. Iya, ini ke cover nggak ya? Oke, kalau dari kantor gue udah dapat A, B, C gitu. Yang belum gue dapat di Purwadika ada nggak ya gitu. Sampai kayak gitu. Terus pas dilihat, ternyata nge-cover semua sampai ke website, sampai nge-paid ads. Jadi pas udah tahu nih, aku udah tahu silabusnya, terus aku compare kan sama yang lain gitu kan. Gak boleh sebut merek ya Kak? Iya. Warnanya boleh gak? Gak boleh, jangan. Terus deh kayak gitu, yang paling nge-cover needs-nya aku itu Purwadika, makanya aku pilih Purwadika. Di kurikulum Purwadika kan katanya kan interest dari kurikulumnya tuh lengkap banget.
sebenarnya yang dicari di dalam kurikulum atau silabusnya Purwadika waktu itu, Nanda waktu sebelum ikut, itu apa sih? Apa yang membuat key difference-nya gitu dengan mungkin bootcamp atau course-course lainnya? Oke, aku carinya tuh yang full semuanya ke cover, kayak mulai dari social media, website gitu, sampai ada paid ads-nya juga kan. Nah pas aku lihat itu sih semua kayak jadinya all integrated, kayak aku dapat semua basicnya gitu. Dan cuman gak basic juga kan, ada levelnya tuh, ada dari yang basic terus lanjut lagi ke lupa, intermediate sampai yang advance ya. Spesialis ya. Spesialis kayak gitu. Even nanti spesialis tuh milih, tapi di 2 stage itu udah ke cover tuh semua yang skill-skill digital yang tadi aku sebutin. Jadi walaupun tamatnya nih statusnya itu kayak apa tuh salah satu spesialisnya Kak contohnya? Aku nggak tahu nih soalnya. Oh, aku waktu itu pas yang di advance kan milih social media atau SEO. Aku ngambil SEO waktu itu. SEO. Jadi misalnya walaupun tamatnya title-nya nih SEO spesialis berarti ya. Tapi sebenarnya tuh udah punya dasar di semua bidang digital marketing dong ya. Benar. Oke, dan itu helpful banget nggak waktu sekarang kan udah lulus, udah kerja nih. Itu seberapa helpfulnya sih? Apakah relevan mungkin kurikulumnya? Atau mungkin ada nih yang gue dapetin ada tantangan dari kerjaan gitu, tapi gue belum dapet nih materinya di Purwadika gitu. Oke. Kalau yang ke cover atau nggak ke cover dari Purwadika ke tempat kerja, pasti nggak semuanya ya, karena kan kita bakalan adjust juga ke brandnya gitu, terus learning dari brandnya gitu kan, itu banyak insight-insight. Tapi kalau basicnya untuk kita running digital marketing di company itu kepake banget. Nah waktu itu aku ngambil SEO kan. Nah SEO itu sampai maintain di gimana kita ngebuat website, tapi bukan website yang ngebuat coding gitu ya. Kayak nge-build website, maintaining website gitu, sampai gimana performance-nya, SEO-nya, dan itu kepake banget. Sekarang aku lebih concern ke website juga kan di kantor. Jadi at least tahu back-end-nya website gitu, bisa nge-operate back-end-nya website, paham nih gitu. Terus ya gitu sih. Berarti, yang lainnya nanti kita adjust aja. Berarti sampai merhatiin gitu apa traffic websitenya gitu, banyak yang masuk websitenya atau ngeklik apa aja gitu. Iya, itu pakai itu pakai Google Analytics kan. Itu juga dipelajari di Purwadika gitu. Ada tips nggak nih Kak untuk mungkin kalau tadi kan untuk teman-teman yang udah yang masih ragu nih. Sekarang yang lagi struggling nih, yang sekarang lagi ngikutin course Purwadika gitu. Mungkin ada yang nonton kan teman-teman, boleh nggak kasih kata-kata penyemangat sama tips-tips gimana caranya bisa mungkin keep up sama kurikulumnya, abis itu sama yang mungkin paling penting adalah time management sama prioritasnya. Gimana? Pertama-tama aku mau bilang, this is kan big investment ya masuk Purwadika, which ya sayang banget kalau misalkan udah invest gede-gede tapi cuma main-main aja gitu. Terus untuk emang sih awalnya ngerasa kayak gila ya Purwadika gitu, ngasih project gitu, ngebuat artikel sendiri buat SEO biar naik gitu. Oh gitu, sempat mikir gitu ya? Iya. Gurunya siapa waktu itu Kak? Gurunya. Nanti aku aduin. Gitu kan, tapi ternyata the process worth the fight gitu. Kayak sekarang misalkan lagi males gitu, jangan deh, ayo wake up bangun gitu. Maksudnya kayak ingat lagi tujuan awal kenapa pilih Purwadika gitu, terus apa yang mau dipelajari gitu, ingat lagi itu aja. Dan kalau bisa sih, kalau menurut aku ya, kalau emang mau karirnya nanti bener-bener escalate karir, harus bener-bener banget sih kayak ngelotok gitu. Biar nanti pas udah mau daftar kerja tuh jadi confidence gitu, jadi lebih pede gitu. Oh gue bisa nih di Purwadika pernah gitu. Soalnya kan sekarang nih ada banyak orang yang suka misconception gitu Kak. Jadi misalnya ikut Purwadika terus lebih mentingin nilai misalnya, walaupun padahal sebenarnya kan ini kan course untuk level up gitu ya. Jadi harus murni dari skill, udah bukan kayak sekolah umum gitu, sekolah pada umumnya kan yang mungkin masih agak mencari nilai gitu. Tapi ini emang udah harus ke diri kita masing-masing gitu kan Kak. Jadi mungkin banyak orang yang kadang-kadang tuh suka
ngincer nilai ya? Iya, ngincer nilainya gitu, sampai suka nyontek-nyontek. Padahal nanti emang ada yang jokiin? enggak boleh dibahas di sini kali ya. Oke. Enggak sampai ngejokiin sih Kak, cuma banyak orang suka agak salah paham aja gitu. Tujuannya tuh tujuan masuk Purwadika itu apa gitu. Which is mungkin untuk most people adalah shifting karir gitu kan. Benar. Jadi harus ingat aja goals utamanya gitu ya masuk Purwadika untuk mendapatkan job title yang keren di LinkedIn. Iya. Terus satu lagi tuh, jangan jadiin Purwadika itu jadi kayak tempat, maksudnya kayak ya ada Purwadika nih ntar juga gue dapat kerja gampang, jangan kayak gitu. Jadi kayak Purwadika itu sebagai sebagai kendaraan aja deh gitu. Balik lagi yang bisa ngebawa kamu ke goals kamu ya, you are the driver, the rider gitu. Ya nggak sih? Keren banget itu kata-katanya. Saya jadi terinspirasi mau ikut course lagi tiba-tiba. Digital marketing. Mungkin digital marketing ya. Siapa tahu bisa jadi narasumber juga nanti ya. Tukeran kita Kak. Gitu. Sekarang kan udah lulus nih Kak. Terus kan sekarang udah join ke community yang dibuild oleh Purwadika, yaitu Purwadika Alumni Club. Dan kebetulan kan Anda nih kepala suku ya kan, ketua tribe nih. Nah, boleh nggak jelasin Purwadika Alumni Club itu sebenarnya apa sih? Terus benefitnya apa mungkin, sama mungkin tugas dan tanggung jawab sebagai kepala suku nih itu apa sih gitu? Aku juga penasaran sebenarnya soalnya. Oke, alumni juga kan? Alumni juga. Aduh, oke, kalau Purwadika apa tadi namanya, Alumni Club ya? PAC. Ini tuh program barunya Purwadika. Menurut aku ini nguntungin banget. Jadi di Purwadika nggak cuma short course aja, tapi juga tadi ada career networknya. Terus ini ada alumninya lagi. Terus di sini tuh semua alumni Purwadika ngumpul jadi satu gitu, sesuai dengan jurusannya. Kayak digital marketing, ada tribe-nya nih, digital marketing. Nah, di sini kebetulan aku dipercaya buat ngehandle tribe-nya. Nah, nama tribe-nya itu aku kasih tahu ya. Silakan. Nama tribe-nya itu The Archers. Jadi kenapa The Archers? Karena kan setiap digital marketer itu dituntut untuk jadi seseorang yang tepat sasaran gitu, sesuai dengan goal, sesuai dengan target audience gitu. Tapi kita dengan hasil yang maksimal gitu. Makanya aku bilang The Archers kayak mana aja. Oke, kece abis. Terus tuh pokoknya tujuannya dari tribe ini hopefully di tribe ini kita bisa sharing knowledge. Terus juga kalau digital marketing tuh cepet banget ya perubahannya gitu kan. Trennya semua everything itu cepet banget cyclingnya. Nah, di sini di tribe kita bisa saling update tuh. Biasanya punya ada grup WhatsApp-nya. Kita tuh sama-sama kadang ada yang kerjanya di different company, mereka suka nanya dan sharing-sharing gitu. Oke, curhatan-curhatan ya. Terus ada kumpul regulernya setiap bulan tuh kita kayak Zoom atau Google Meet gitu buat ngobrol bareng. Biasanya ngobrolin soal kerjaan boleh. Terus juga ngebahas-bahas soal topik digital marketing juga boleh. Oh, I see. Tapi pernah perang suku nggak? Nggak ya? Nggak pernah perang antar suku ya? Belum nih. Oh belum ya? Nunggu excited gitu mau perang suku. Oke, jadi ternyata selain ada lifetime support dari PCN, ternyata sekarang kita juga udah ada ini ya, community lagi ya, Purwadika Alumni Club. Jadi kalau PCN itu kan dari alumni ke hiring partner. Kalau ini Alumni Club berarti dari alumni ke alumni sendiri gitu. Jadi kita bisa kalau kerja di Topet tuh kayak gimana gitu, kerja di Gojek itu kayak gimana. Jadi lewat Alumni Club ini gitu orang-orang berarti bisa lebih sharing lagi kan. Dan khususnya lebih pentingnya lagi bisa nge-evolve atau level up skill masing-masing juga. Benar banget. Jadi kalau atau juga kalau misalkan mau interview atau apa kan bisa tanya kalau kerja di situ gimana nih digital marketingnya ngehandle apa aja gitu. Oh, I see. Gitu. Karena luas banget tahu digital marketing dan setiap company juga beda-beda butuhnya. Oke, kalau sekarang tribe-nya Kak Nanda nih udah berapa orang sih? Ada 20-an. Udah 20-an? Iya. Oke, dan semuanya kerja di tempat yang beda-beda atau ada yang satu kantor ketemu gitu kan? Enggak nih, beda-beda. Semuanya beda-beda. Berarti insight-nya makin lebih banyak lagi dong. Gitu. Terus ada juga yang sharing-sharing itu vacancy juga. Oh, iya kan jadi jadi kalau double-double. iya.
Oke. Jadi selain PAC juga berlaku sebagai PCN juga mungkin ya. Jadi career networknya juga. The power of networking. The power of networking. Oke. Thank you banget nih Kananda udah nyempatin waktu. Ini lagi hujan loh guys, lagi hujan, lagi dingin-dingin. Dan dari mana Kak jalannya? Jauh banget dari Cikarang. Dari Cikarang ke BSD ya. Iya, gila. Wah, itu berarti dedicated banget untuk hadir di podcast hari ini ya. Study tour. Study tour. Oke. Wah, kita aku mau berterima kasih banget loh Kananda udah menyempatkan waktu gitu, terus lagi badai hujan tetap aja ya gas ya untuk ikut. Only for Purwadika. Only for Purwadika. Ya, ini juga demi teman-teman yang lagi nonton gini ya, untuk sharing insight, mungkin untuk menyemangati nih teman-teman yang lagi masih ragu-ragu gitu kan untuk ikut Corsair Purwadika gitu ya. Kita dengar aja nih kan dari live story-nya, dari alumni story-nya Kananda nih, dari walaupun background-nya sastra Inggris ya. Dari sastra Inggris, abis itu struggle juga waktu itu nggak lulus beasiswa bahkan ya. Nggak lulus beasiswa, nabung dulu sampai akhirnya ikut yang after hour pula ya, sambil kerja gitu, begadang-begadang, tapi akhirnya it's all worth it ya. Sekarang mendapatkan dream job, jadi sekarang digital marketing eksekutif. Digital marketing eksekutif. Jadi kalau kalian mau mendapatkan job title itu di LinkedIn, jangan ragu-ragu, langsung aja daftar di Corsair Purwadika. Sekali lagi thank you banget Kananda, dan thank you juga untuk teman-teman yang udah nonton dan dengerin, dan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye.